Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar, sudah masuk di pelajaran yang ke-10 ya, yang berjudul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, marilah kita mulai pelajarannya ya. Baiklah, mari kita pelajari pelajaran ke-10, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah akan bertambah nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah akan berkurang nikmatnya. Nah, sekarang ayo kita pelajari apa sih arti dari syukur itu. Syukur itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu kata syukron yang artinya berterima kasih. Nah, secara istilah, bersyukur itu artinya adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur itu dapat kita ungkapkan dengan mengucapkan bacaan hamdalah ya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan itu. Kita harus menyertai dengan menggunakan nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru bersyukur ya. Nah, lawan atau kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Apa sih kufur nikmat itu? Yaitu tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur nikmat biasanya tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Sombong amat. Lalu segala nikmat dari Allah dia sia-siakan dan malah digunakan untuk bermaksiat atau melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari perilaku seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita amati gambar berikut ini ya. Di sini ada 4 gambar. Nah, coba kita lihat apa maksud dari gambar ini ya. Nah, gambar yang pertama, di sini ada 2 orang siswa laki-laki. Yang satu sedang memberitahu sesuatu kepada temannya. Nah, percakapannya seperti ini ya. Nah, di sini dia berkata, "Lihat sepatu baruku. Aku minta dibelikan sama bapakku." Nah, dia di sini menunjukkan sepatu barunya kepada temannya si B. Nah, si B lalu langsung berangan-angan. Dia langsung ingin juga untuk membeli sepatu baru. "Aku harus minta sepatu baru sama bapakku." Nah, ini karena dia dipengaruhi oleh temannya yang baru saja membeli sepatu baru. Nah, sampai di rumah, si B tadi langsung berkata kepada ayahnya, "Pak, tolong aku belikan sepatu baru. Temanku sudah beli." Ayahnya lalu menyaut dan berkata, "Anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk SD." Nah, lalu karena si B ini anak yang baik, anak yang soleh, maka dia berkata, "Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi." Ayahnya berkata, "Alhamdulillah, baik nak." Ayahnya senang ya, karena punya anak yang baik yang bisa menyadari dan bersyukur ya. Nah, 4 gambar ini menceritakan bahwa kita harus
menjadi anak-anak atau orang-orang yang bersyukur. Selama kita masih punya sesuatu yang masih bagus, barang yang masih bisa kita pakai, maka harus kita pakai seadanya ya. Tidak usah kita beli yang berlebihan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7 ya. Ayo kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat atau pedih ya. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Nah, jadi kita kalau bersyukur, kita pasti nikmatnya akan ditambah oleh Allah ya. Kita harus yakin. Sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, mengingkari nikmat dari Allah, maka kita harus siap-siap mendapatkan azab atau siksa yang pedih dari Allah ya. Jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Nah, sekarang apa sih manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada beberapa manfaat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Itu pasti ya, sesuai dari surat Al-Qur'an yang kita baca tadi. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. 3. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. 4. Kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. 5. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. 6. Kita terhindar dari sikap sombong. 7. Hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Nah, masih banyak lagi ya manfaat bersyukur yang tidak termasuk dalam yang disebutkan tadi. Intinya, kita harus pintar-pintar untuk mencari sesuatu yang membuat kita bersyukur kepada Allah ya. Orang yang bersyukur, hidupnya pasti akan selalu bahagia. Keadaan sesulit dan sesusah apapun, dia pasti akan bisa menikmatinya. Dia selalu membayangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kufur nikmat, hidupnya akan selalu susah, selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menikmati apapun yang dialaminya, dan neraka pun pasti akan sudah dialaminya di dunia ini. Dia tidak akan pernah merasa bahagia di hatinya. Apalagi nanti di akhirat, dia akan mendapatkan neraka yang sesungguhnya ya. Sangat menyedihkan. Nah, sekarang kita masuk di materi selanjutnya. Sikap bersyukur. Sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memperoleh nikmat, yang dilakukannya adalah sebagai berikut ini. Ini ya, contoh perbuatan kita orang-orang yang bersyukur ya. Nomor 1, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengucap alhamdulillah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik lagi. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kita harus selalu menjadi lebih baik ya. Amin. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Jadi hal-hal buruk yang sudah kita lakukan kemarin jangan kita ulangi lagi dan harus kita perbaiki ya. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Jadi kita berbagi ya. Tanda kita bersyukur adalah kita mudah berbagi kepada orang lain. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa contoh
kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya, atau tanda-tanda kita adalah orang yang bersyukur. Masih banyak lagi ciri-ciri orang yang bersyukur, yang pada intinya adalah kita harus sebaik mungkin untuk menggunakan nikmat dari Allah, untuk taat kepada Allah dan berbuat baik semaksimal mungkin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita pelajari bersama pelajaran yang ke-10. Semoga ilmu yang telah kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah yang kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.